bagaikan bisa yang ziarah Fagil Muqaddam ini bisa merubah seng besi itu menjadi emas. Ya, bisa merubah besi itu menjadi emas berkat ziarah Fagil Muqaddam. Dalam artian apa? Orang dosa datang sini ziarah ke sini itu bisa berubah, keluar dari sini bisa berubah menjadi orang ahli ibadah. Orang yang tadinya jauh dari Allah berkat ziarah Fagil Muqaddam dia menjadi ahli zikir Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat datang sini dia berubah menjadi ahli taat. Dan dikatakan juga ziarah Fagil Muqaddam ini seperti haji kecil yang mana ya doa di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan semua ada di sini. Dan ziarah Fagil Muqaddam juga dikatakan salah satu harta karunnya kota Tarim. Nah, jadi kita kalau datang ke satu tempat itu kan biasanya cari rahasia di kota tersebut, ya, cari harta karunnya. Ya, kita mau ke Mesir cari peninggalan-peninggalan yang berharga di kota Mesir. Itu juga ditarik salah satu peninggalan yang paling terbesar, yang paling berkah, yang paling ini adalah ziarahnya Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikatakan juga kita alhamdulillah sekarang mendapat izin ya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Fagil Muqaddam untuk bisa masuk ke kota Tarim. Karena dikatakan diriwayatkan la yuzar wali illa bi'idni. Seseorang itu tidak bisa berziarah ke satu magam wali saja itu kecuali dapat izin dari Sahibul Muqaddam. Kita sekarang ziarah ke Fagil Muqaddam berarti alhamdulillah kita mendapat izin dari Al-Fagil Muqaddam. Bahkan dikatakan masuk kita ke kota Tarim ini pun itu harus melalui perantara izinnya Fagil Muqaddam. Ini banyak kisahnya tak terjadi ya. Salah satunya beberapa bulan yang lalu ada jamaah rombongan 70 orang mau datang ke sini, dan di waktu itu pembuatan visa, ngurus visa, masalah tiket itu harus dari 2 bulan sebelum keberangkatan karena ada sesuatu ada masalah yang bikin lambat prosesnya. Subhanallah, dalam sebulan sebelum keberangkatan syekhnya rombongan ini, guru besar rombongan ini ingin berangkat ke Hadramaut, sedangkan prosesnya ini butuh 2 bulan. Ini sebulan sebelum keberangkatan baru ingin berangkat. Karena pengen berangkat bulan depan. Ini kita ada 70 jamaah. Akhirnya mereka pada bingung yang ngurus travel ini gimana, nggak mungkin. Biasanya kita minimal 2 bulan karena prosesnya lama. Ini cuma 1 bulan. Kata saya, sudah, nggak usah pusing. Ditulis sama syekhnya ini, ditulis nama-nama seluruh rombongannya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang laki perempuan ditulis, dikirim ada anaknya belajar di sini. Dikasih ke anaknya, tolong bacakan nama-nama ini di depan Fagil Muqaddam. Hanya dibacain satu persatu dari 1 sampai 70. Setelah dibacain ziarah pulang beberapa hari keluar semua. Visanya proses yang butuh 2 bulan itu cuma beberapa hari keluar. Ketika keluar visa, atau sebagian ada 5 orang mau mundur. Mau mundur. Ternyata ini mundur nggak bisa. Mau ganti orang yang diganti pun nggak bisa. Butuh waktu 2 bulan lagi. Jadi nama yang sudah naik ke Muqaddam yang diizinkan oleh beliau lah yang bisa berangkat ke sini. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah di hadapan beliau, berarti itu pertanda baik. Ya, karena beliau ingin kita mendapat keberkahan di tempat ini. Karena dikatakan juga intadkhul tarim untuk tamuna wal bisyara. Ainul Mukasifin mengatakan kalau kamu masuk tarim maka kamu akan mendapatkan kabar gembira dan akan mendapatkan hajat-hajat kamu. Dan Imam Haddad juga mengatakan kalau kalian mengeluarkan seluruh harta kalian hanya untuk kota Tarim itu masih dibilang sedikit. Karena apa? Karena yang kalian akan bawa dari kota Tarim itu lebih banyak daripada yang kalian keluarkan. Ini sangat luar biasa. Nah, Fagil Muqaddam sendiri dari kecil beliau ini sudah dijaga dan dipantau, dididik oleh Allah langsung. Ya, biasanya wali-wali ini dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau juga seperti itu. Jadi ketika beliau masih kecil belajar, adanya orang sini, ya sholatnya selalu berjamaah dan di masjid. Ya, yang laki ini biasanya sholatnya di masjid semua. Nah, di zamannya, di waktu Fagil Muqaddam masih kecil, masih belajar sama teman-temannya, mereka berkesepakatan. Jangan cuma adat saja kita sholat di masjid berjamaah, lah kita buat peraturan ini, yang melanggar peraturan ini, yang dia ketinggalan 1 rakaat aja dari imam di masjid, kita buat hukuman. Hukuman apa? Yang tinggalan 1 rakaat aja dari imam, berarti dia harus membuat jamuan makanan. Nah, berat ini untuk zaman dulu dan pelajar biasanya kan susah kalau bikin untuk jamuan untuk teman-temannya. Subhanallah, seluruh temannya Fagil Muqaddam ini sudah pernah kena, sudah pernah telat, sampai sebagai tinggal Fagil Muqaddam aja belum pernah telat.
Akhirnya apa? Mereka sepakat ngejebak Fagil Godam biar apa telat. Ketika beliau tidur, kata teman-temannya, ya sudah kita nggak usah bangunin ini Muhammad ini, biarin dia sekali-sekali telat dan kita dapat jamuan makan dari dia. Kenapa? Ketika dia tidur, azan sampai dekat komat nggak dibangunin. Akhirnya mereka jalan ke masjid. Ketika komat, hanya beliau ini terdengar di telinganya, oh sudah komat, maksudnya sadar ketika dengar suara komat. Beliau langsung berdiri dan lari ke tempat untuk ke sumur. Nah, dulu belum ada keran, jadi kalau sumur ini kita harus nimba air, butuh waktu. Ya pasti kalau orang biasa pasti ya sudah bakal telat ini. Tapi Khalil Muqaddam tadi ketika mendengar komat, beliau langsung bangun dan lari ke tempat sumur, tempat wudhu tadi. Ketika sampai ke tempat sumur, beliau tunjuk sumur tadi, air yang dari sumur itu naik menghampiri Khalil Muqaddam. Akhirnya beliau wudhu, akhirnya nggak tinggalan. Kecil, dan beliau ini juga sangat luar biasa, dikatakan juga Abu Tarim, bapaknya orang Tarim. Ya. Bahkan istri beliau dikatakan ummul fuqara, ibunya orang fakir miskin yang ada di sini. Jadi mereka kurang makan, nggak ada uang, sakit mau berobat ke dokter, datang kepada istrinya Khalil Muqaddam, langsung diurus oleh istrinya Khalil Muqaddam, dikasih biaya dan lain-lain. Dan beliau ini Khalil Muqaddam juga sangat luar biasa. Salah satu zikir wirid beliau setiap hari 100.000 kali dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, 100.000 kali. Dan juga belum lagi sedekahnya beliau yang dikatakan setiap hari mengeluarkan 2 drum yang biru besar. Itu setiap hari beliau keluarkan, isi korma itu dibagikan kepada fakir miskin. Dan di akhir umurnya ketika beliau meninggal, para salihin ketika menghadiri jenazah beliau itu melihat rohnya Fagil Muqaddam hadir mensolati jasadnya. Ya, luar biasa. Nah, ini di hadapan kita Fagil Muqaddam. Di sini kita coba baca Yasin. Setelah baca Yasin, yang punya hajat sebutkan seluruh hajat-hajatnya. Hajat-hajat keluarganya juga yang di Indonesia disebutkan, ya disampaikan kepada Fagil Muqaddam. Insyaallah nanti Fagil Muqaddam yang sampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah ziarah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.